Pati, namanya Sendang Sani. Ya tadi sudah tahu sejarahnya dan semoga kita bisa mendapat manfaat. Tuh. Ada. Tadi sempat kita sowan di mampir di Sendang Sani. Itu salah satu cagar budaya di Pati dan makam Pragola. Ya. Nah, pokoknya perjalanan ini seru banget dan jalannya penuh tantangan pokoknya. Banyak ilmu saya dapatkan hari ini. Dan bagaimana perjalanan saya? Oke, kita lihat tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Channel Nuri saja. Jangan lupa di subscribe, share dan like, share dan like. Channel Nuri. Di Sendang Sani, ngomong kita di sini. Assalamualaikum. Ya, ini dia Sendang Sani, salah satu objek wisata warisan budaya leluhur Kabupaten Pati. Ini yang dinamakan Sendang Sani. Nah, sendang itu dari kata sendang, ya. Sani itu. Nah ini. Itu pohon besar, pohon apa itu? Wow. Lihat pohonnya gede banget. Wih. Berapa meter ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 meter lebih. Ya, siap. Ya, Ndang. Bentar. Ayo, foto Kang Nuri bareng. Ya, lihat sini. Ningali Pak Koco, ningali Pak Koco. Nah. 1, 2. Baik, Bung dia. Pohonnya kelihatan. 1, 2. Sini didol pirang anak jutaan. Oke, jutaan. Apa nih, Gu? Bonsai. Oh, ini. Assalamualaikum, Mbah. Ganggu mboten niki? Nah, Bapak kalau boleh cerita untuk edukasi anak-anak, Bapak, tentang Sendang Sani. Ya, ini kan apa namanya? Tentang sejarah budaya, kebetulan karena saya jadi pengajar, Bapak. Sedikit cerita, Pak. Nuwun sewu dengan Bapak siapa nggih? Bapak Sukar. Bapak Sukar. Selaku juru kunci. Juru kunci Sendang Sani. Oh. Boleh cerita, Pak, tentang Sendang Sani ini, Pak? Ini kita sekarang apa nih, Pak? Agak sedikit keras, Bapak. Terjadinya Sendang Sani ya. Nggih, nggih. Asal mulanya itu ada seorang sunan, yaitu dari Sunan Bonang ya, Sunan Nggih. Bonang. Bersama
sekabatnya atau abdinya dua. Dari Bonang itu berangkat dari Bonang itu setelah sholat subuh akan menuju ke Muria. Ya, sampai di sini perjalanan jauh sampai di sini itu tepat pukul 12 siang. Dia akan melakukan atau melaksanakan sholat zuhur. Nah, itu lalu sampai di sini karena Harun itu mau mengambil air untuk wudhu. Ternyata di sini nggak ada air sedikit pun. Nah, lalu Sunan Bonang itu menyuruh abdinya untuk mencari air, ternyata nggak ada. Lalu setelah itu dia menyuruh abdinya yaitu menancapkan tongkat saktinya waktu itu. Nanti tunggu sebentar, kalau Tuhan ridho akan keluar airnya. Nah, ditunggu tak lama kemudian tongkat itu dicabut sama abdinya, ternyata keluar airnya yang itu memancar banyak sekali. Nah, setelah keluar airnya, si abdi itu menggunakan apa itu kesenangannya dia. Itu lalu dia melihat air yang begitu banyak dan sampai terjadi sendang. Setelah itu dia lalu menjebur dalam sendang itu. Salah satu abdinya. Lalu Sunan Bonang itu menunggu kedatangnya abdi membawa air, tapi ternyata lama sekali ditunggu, nggak ada nongol. Lalu Sunan Bonang itu mencari abdinya itu. Ternyata di situ sudah terjadi sendang. Sendang itu lalu si abdi itu ternyata di dalam sendang itu. Padahal awalnya disuruh untuk mengambil air dari hasil tongkat tadi, jebule malah berenang. Berenang situ, dan dia sambil minum. Lalu Sunan Bonang itu berkata, "Loh, Aisyah, anak itu kamu nggak naik ke atas untuk melakukan sholat zuhur?" "Enggak, Sunan, saya masih senang di sini dan merasa nyaman." Nah, kalau begitu itu kan bukan tempat manusia sih, itu seperti tempat bulus kamu itu di situ. Nah, terjadilah bulus itu. Mungkin bisa jadi jelmaan. Gitu, jelmaan dari itu. Dengan kutukan Kanjeng Sunan yang tidak disengaja, dia terjadi. Jadi tidak disengaja mengutuk sebenarnya dari ucapan beliau. Nah, ini guys, nunggu saya Pak, saya potong ini integrasi. Jadi nanti lain waktu saya akan kesini lagi eksplor lebih banyak. Di sini dari cerita yang Bapak tadi katakan bahwa yang pertama, dimanapun tempat kita harus menjaga sholat. Bahkan sampai ketika tidak ada air tadi, ya di suatu tempat ketika waktu azan sholat duhur, sampai Kanjeng Sunan Bonang menyuruh abdinya untuk mencari air. Dan terjadilah sendang ini. Cuma memang tadi karena kelalaian daripada abdinya tadi ya Pak ya, yang harusnya membawa air untuk wudhu, ternyata malah bermain di situ. Yang kedua adalah hikmahnya ketika kita itu diperintah apapun oleh orang tua, harus mengikuti. Jangan malah bermain sendiri seperti itu, kecuali kalau misalkan memang sudah menjalankan perintahnya. Nah, dua ilmu yang pagi ini kita dapatkan. Nah, Bapak di sini sudah berapa tahun sebagai juru kuncen ini? Ini baru 5 bulan. Oh, 5 bulan. Sebelumnya? Sebelumnya itu Mbah Ngaso. Ya, itu gimana proses transfernya itu? Mbah Ngaso itu kan wafat waktu itu. Lalu diadakan pemilihan. Oh, pemilihan. Menggunakan pemilu. Sebagai coblosan, guys. Ada juru kunci. Oh, gitu. Waktu itu ada 5 orang. Oh, ada syarat-syarat nggak? Nah, ada syarat. Syaratnya apa? Enggak ada. Oh, enggak ada syaratnya. Tapi tadi kan ada 5 orang katanya. Kemudian kok bisa terpilih Bapak itu gimana? Ya itu karena aspirasi masyarakat. Aklamasi gitu ya langsung Bapak tadi Pak Sukar. Pak Sukar ya. Jadi Pak Sukar ini sekarang sudah 5 bulan menjadi juru kuncen. Jadi tugasnya apa Mawon Bapak kalau di sini berarti? Ya pertama-tama ya itu membersihkan halaman atau sekitar lingkungan di sini. Dan kedua merawat dengan adanya bulus ini. Oh, adanya bulus, masih ada bulusnya. Munculnya setiap saat atau waktu ada kelihatan mau? Ya, waktu tertentu itu. Oh, besar. Ya, besar. Ada satu? Ada satu. Tadi kelihatan, anak-anak lihat. Oh gitu. Nah Bapak, mungkin terakhir Pak, closing. Nanti insya Allah kapan saya kesini lagi karena ini kan edisi ngomong anak-anak. Bapak, ada nggak
ada orang kesini terus misalkan kayak muja-muja atau misalkan apa gitu, atau mencari apa wangsit mungkin barangkali? Ya, saya pikir ada orang ziarah. Oh ziarah, ziarah dari mana aja? Dari mana aja datang? Ya, enggak tentu dari luar kota ada, sekitar sini dan itu desa sini aja ya. Nginep atau? Ya, Oh enggak. cuma ritual sementara. Itu sementara. Oke, itu tadi Pak Sukar, terima kasih banyak infonya. Ini sedikit banyak memberi masukan. Kebetulan saya ini pendatang nih Pak, saya dari Jawa Barat, sini udah 12 tahun. Baru kali ini saya bisa masuk nih, ya saya sering dengar, gitu kan. Oke, kita sedikit muter-muter di sana. Bapak, terima kasih banyak. Ya, maaf lahir batin Bapak, Pak Sukar. Ya, ya moga-moga ini jadi. Ada pesan Bapak mungkin? Ada pesan. Ya, untuk anak-anak supaya itu rajin-rajinlah belajar, ya, sekolahnya pandai dan dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lantaran dari sendang sini. Amin. Nah, ini tempat apa? Tempat sholat atau tempat Itu tempat istirahat. Oh, tempat istirahat. Kalau yang situ, yang hijau itu? Tempat ritual. Ritual. Oh, panjenengan yang mau itu atau orang yang mau Orang-orang itu yang berdiri datang. Oh, iya, tempat ritual. Yes, itu ada tempat ritual guys. Nanti kapan-kapan lah kita mau kesini lagi ya. Oke, Pak Sukar, terima kasih banyak. sama-sama. Nah, kalau Bapak tinggalnya di mana? Di sini juga atau Ya, di rumah. Oh, di rumah. Oh, dekat sini. Kalau ini apa? Itu apa menyimpan barang-barang itu. Oh, gitu. Perabot dan dari sebelah sana bisa untuk mandi atau sholat. Oh, gitu. Nggih, matur suwun, Bapak. Ya, sama-sama. Ayo, yuk kita balik ke sini, kita mau keluar ya sambil jalan-jalan apa aja nih. Ini salah satu petilasan budaya di Kota Pati, namanya Sendang Sani. Ya tadi sudah tahu sejarahnya dan semoga kita bisa mendapat manfaat. Tuh, ada bulusnya tuh. Bulus itu kura-kura ya? Kura-kura. Kura Jawa. Oke. Makasih banyak ya. Oh. Nah, ini dalamnya berapa meter ini, Pak? 125 cm. Oh, Setengah. boleh mandi di sini, Pak? Silakan bro. Oh gitu, nggih ya. Iya. Ini tempat mandinya sini nih, ini buat wudhu ini. Ini pompa air. Nah, ini salah satu fisikanya di sini nih. Ini fisikanya di sini nih. Ini fisikanya di sini. Wah, nih. Mas, kepleset sayang. Besok berarti ahli kimia kudu rene iki. Mengumpas sih enggak tahu lah. Iku pohon apik lho. Iku pohon wis doyong. Gua tapi ora rubuh ya. Apik ya. Iya kan? Lihat ya secara gravitasi itu. Kolaborasi Tuh. STM Duh, ya kan? teman kimia. Silakan jelaskan. YouTuber iki lho. Jangan lupa like, comment, subscribe channelnya Burata. Apa namanya apa, Bu? Apa, Bu? Jangan Saja. ora anu kok kimia kok bahasanya kok. Ya, ini kalau kita beristirahat ya kan di sini. Ayo lanjut. Ini buat istirahat. Nah, ini tadi loh, guys, yang dikatakan tempat ritual ini. Ya, ini ya. Ya, cukup sebagai pengetahuan ya, supaya kita jadi tahu. Sejarah itu sudah lewat. Ya. Dan kita harus tahu sejarah. Seperti itu. Bukan untuk kembali ke sejarah itu, tapi kita mengetahui sejarah itu agar kita tahu siapa diri kita. Oke? Nah, contoh tadi yang saya katakan, ketika kita menemui tempat-tempat di tempat-tempat tertentu yang baru kita temui, kita selalu mengatakan assalamualaikum. Ya, jadi setiap tempat anak-anak itu kalau misalkan kita mengunjungi tempat tertentu, maka kita harus menyampaikan assalamualaikum, gitu ya. Oke, gitu. Oke, sekian kita mau keluar dari Sendang Sani. Nah, kita foto dulu di luar.